Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ben Raya. Di video kali ini kita akan membahas TOEFL Exercise 2, yaitu tugasnya study each of the passages and choose the best answers to the questions that follow. Oke. Ada passage di sini terdiri dari 3 paragraf. Jangan langsung dibaca ya teman-teman, tapi baca dulu perintahnya atau pertanyaannya maksud saya. Kita lihat pertanyaannya. Di sini pertanyaannya ada, sebentar, saya kecilkan dulu. Oke, iya. Nah, ada 2 pertanyaan untuk passage yang pertama, yaitu how is the information in the passage organized? Bagaimana sih informasi di dalam bacaan itu disusun atau dibentuk, gitu ya? Kita lihat di sini, teman-teman. Conflict within an organization is not always viewed as undesirable. In fact, various managers have widely divergent ideas on the value that conflict can have. Konflik di dalam sebuah organisasi tidak selalu dianggap sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kita baca kalimat pertama masing-masing paragraf ya. According to the traditional view of conflict, conflict is harmful to an organization. Jadi berbahaya untuk organization. The interaction view of conflict, on the other hand, di sisi lain, holds that conflict can serve an important function in organization by reducing complacency among workers and causing positive changes to occur. Jadi, karena di sini udah ada kata yang menunjukkan hubungan antara paragraf satu dengan yang lainnya, yaitu on the other hand, artinya kalau on the other hand itu artinya adalah di sisi lain ya teman-teman. Di sisi lain artinya dia itu bertentangan. Menunjukkan pertentangan antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Tadi dibilang konflik itu membahayakan organisasi, tapi malah di sini di paragraf yang terakhir dibilang bahwa dia memiliki peranan yang penting untuk membuat terjadinya perubahan yang positif. Maka jawaban yang tepat antara Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta adalah yang Bravo. Contrasting views of conflict, jadi pandangan yang berbeda tentang konflik yang disajikan di dalam bacaan. Kalau yang Alpha, the origin ideas about conflict is presented. Nah, pendapat asli tentang konflik. The origin ideas, jadi pandangan asli tentang konflik yang disajikan dalam bacaan. Kalau yang Charlie, to theorist. Kalau teories itu teoris ya. Tapi kalau misalkan di sini pakai ST berarti orangnya ya. Jadi dua ahli teori yang berdiskusi tentang kekuatan dan kelemahan dari pandangan tentang konflik. Nggak ada penyebutan tentang dua ahli di sini ya. Ahli teori ya, nggak ada ya. Maka yang Charlie salah. Kemudian Delta, contoh konflik di dalam organisasi yang disampaikan di dalam bacaan. Yang Delta juga tidak ada contohnya. Maka yang Delta kurang tepat. Jawaban yang pas hanya yang Bravo. Nomor 1, Bravo. 2, klik on the paragraph. Ini biasanya muncul di soal reading TOEFL yang komputer ya. Karena kebetulan kita paper, jadi nanti kita fokusnya ke yang paper. Nah, kalau ada klik-klik kayak gini berarti dia yang komputer. Click on the paragraph that supports the view that organizational conflict can be beneficial. Beneficial itu adalah menguntungkan. Kalau menguntungkan berarti membawa dampak positif. Disuruh ngeklik paragrafnya, karena kita nggak bisa ngeklik, langsung kita cek aja di paragraf 1, 2, atau 3. Kalau positif ini, beneficial, keuntungan, berarti kan positive changes ya. Ada di paragraf 3. Maka nomor 2 jawabannya adalah paragraf 3. Kalau di tes komputer, teman-teman bisa langsung ngeklik paragraf 3-nya. Gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3, teman-teman. Di nomor 3 ini ada 3 paragraf.
baca kalimat pertama masing-masing paragraf ya. Nah, sebelum baca kalimat pertama masing-masing paragraf, kita lihat di sini pertanyaannya, what type of information? Jadi tipe informasinya yang ada di dalam paragraf pertama itu apa? Ingat, pertanyaannya adalah paragraf pertama. Berarti fokusnya di sini. IQ or intelligence quotient is defined as the ratio. Quotient apa ya quotient? Quotient. Quotient. IQ or intelligence quotient is defined as the ratio of a person's mental age to chronological age, with the ratio multiplied by 1000 to remove the decimal. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini, IQ atau intelligence quotient itu is defined, diartikan sebagai. Nah, kalau kita lihat ada is defined, diartikan. Berarti kira-kira jawabannya alpha, bravo, charlie, atau delta? Iya, yang bravo menunjukkan definisi. Jadi informasi yang diberikan di paragraf pertama adalah definisi dari IQ. Nomor 4, click on the paragraph that describes the application of IQ real world. Oke. Silakan klik paragraf yang mendeskripsikan tentang aplikasi of the IQ in the real world. Apa ya? Ya, nomor 4. Click on the paragraph that describes the application of IQ in the real world. Jadi aplikasi IQ di dunia nyata. Artinya jawabannya adalah paragraf 1, 2, atau 3. In practice, dalam prakteknya, bukan dalam teorinya ya. Berarti jawaban untuk yang nomor 4 adalah paragraf 3. Kita lanjut di nomor 5 dan 6. Nomor 5 pertanyaannya, how is the information in the pages organized? Sama klik on the paragraph that explains where Great Salt Lake gets its salt. Oke. Nomor 5. Kita baca kalimat pertama masing-masing paragraf sesuai dengan tips dan triknya di skill 2. The largest lake in the western United States is the Great Salt Lake, an inland saltwater lake in the northwestern Utah, just outside the state capital of Salt Lake City. Although the Great Salt Lake is fed by freshwater streams, it is actually saltier than the oceans of the world. The Great Salt Lake can vary tremendously from its normal size of 1,700 square miles depending on long-term weather conditions. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana informasi di bacaan itu disusun. Alpha, two unusual characteristics of the Great Salt Lake are discussed. Apakah membicarakan tentang karakteristik dari Great Salt Lake yang tidak biasa? Kemudian yang berapa? Contrasting theories, apakah membandingkan dua teori tentang Great Salt Lake, level keasinan dari Great Salt Lake, yang Charlie proses bagaimana Great Salt Lake itu menjadi asin, dan yang Delta the reasons, alasan dari variasi Great Salt Lake, ukuran alasan atau penyebab ukuran dari Great Salt Lake kok berubah gitu ya. Variasi ukurannya kok beda. Itu alasannya apa? Jawabannya adalah yang alpha. Two unusual characteristic of the Great Salt Lake are discussed. Nomor 6, click on the paragraph that explains where the Great Salt Lake gets its salt. Di mana mereka mendapatkan rasa asinnya.
Iya, ada di paragraf kedua. The salt comes from the more than 2 million tons of mineral that flow into the lake. Ini ya jawabannya. Maka jawaban nomor 6 adalah paragraf 2. Begitu. Oke, itu saja di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Salam Ben Raya.